Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Biasanya bertemu lagi bersama Kak Frans di channel Manfaat Alam. Nah, kali ini kita akan membahas seorang aktris cantik. Tidak hanya namanya yang melambungkan di dunia entertain, tapi juga penemuannya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Dia adalah seorang artis cantik, Hedi Lamar, lahir di Wina, Austria dengan nama Hedwig Maria Kessler pada tanggal 9 November 1914. Dia adalah putri sematawayang dari keluarga berada keturunan Yahudi yang berasal dari Galicia. Ayahnya seorang manajer bank dan ibunya menekuni profesi pianis sejak kecil. Hedi Lamar sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap dunia peran dan jatuh cinta kepada teater dan film. Pada usia 12 tahun, sebuah kontes kecantikan dimenangkannya. Mengenai ketertarikannya terhadap sains, rupanya sang ayah yang berperan besar. Dia kerap mengajak putri kecilnya berjalan-jalan di waktu luang dan menjelaskan cara kerja berbagai teknologi yang ada pada saat itu. Teknologi yang ditemukan oleh Hedi Lamar cikal bakal dari Wi-Fi, GPS, hingga Bluetooth. Teknologi lompatan frekuensi yang ditemukannya melalui hasil kolaborasi bersama seorang komponis bernama George Antheil. Teknologi ini awalnya ditujukan untuk membantu Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua. Lompatan frekuensi digunakan untuk memandu torpedo sekutu agar tepat sasaran dan tidak terdeteksi oleh musuh. Hedi Lamar merupakan penemu lompatan frekuensi, suatu bentuk komunikasi radio dalam bentuk kode yang kelak menjadi cikal bakal teknologi nirkabel seperti Wi-Fi, GPS, hingga Bluetooth. Lompatan frekuensi bukannya tanpa sengaja dia temukan. Sejak muda, Lamar memang sudah tertarik dengan sains. Hobinya di waktu senggang adalah mengutak-atik peralatan dan merakit benda-benda. Hedi Lamar biasa melakukan eksperimen di laboratorium mini yang didirikannya di trailer untuk para artis di lokasi film. Hedi Lamar bahkan ikut menyempurnakan desain pesawat terbang milik kekasihnya, Howard Hughes, yang disebut sebagai Elon Musk di zaman Perang Dunia Kedua. Hedi Lamar berhasil mematenkan penemuannya di tahun 1942 dan bermaksud bergabung dengan National Inventors Council. Dia ingin penemuan itu bisa berguna dalam melawan Jerman. Namun kiprahnya sebagai inventor wanita dipandang sebelah mata, apalagi dia masih belum menjadi warga negara resmi Amerika Serikat. Angkatan Laut enggan menggunakan penemuannya dan dia disarankan untuk memanfaatkan popularitasnya buat menjual obligasi perang saja. Pemerintah setempat menyebut penemuannya sebagai properti asing musuh. Banyak yang mengenal Hedi Lamar adalah sebagai artis cantik dibandingkan sebagai penemu teknologi. Bicara tentang karir Hedi Lamar, karirnya bertahan selama 20 tahun dan publik lebih mengingatnya bekas para cantik dan keberaniannya beradegan erotis di layar lebar. Belasan tahun setelah kematiannya, barulah publik mengetahui kehebatannya sebagai seorang penemu. Banyak film yang dibintangi oleh Hedi Lamar menuai kontroversi berkat adegan erotis filmnya. Film yang dibintanginya mendapat kecaman habis-habisan oleh Paus dan dilarang beredar oleh Hitler. Setelah gerakan antisemit di Eropa Timur semakin memanas, orang-orang keturunan Yahudi dari golongan menengah atas banyak yang melarikan diri dari cengkraman rezim Hitler. Tanpa terkecuali juga Hedi yang sekaligus menjauhkan diri dari suami pertamanya, seorang pengusaha yang dekat dengan Nazi. Dia melarikan diri ke London. Para cantik asang artis segera menarik perhatian agen pencarian bakat yang lantas memperkenalkannya kepada bos Metro Goldwyn Mayer. Tak butuh waktu lama bagi Hedi Lamar untuk merestart kembali karir aktingnya di Hollywood. Dia diberi nama panggung baru dan Hedi Lamar dikontrak senilai $500 per minggu. Militer Amerika Serikat baru menerapkan penemuannya di tahun 1962 saat konflik dengan Kuba. Patennya Hedi Lamar sudah dikadaluarsa. Keberadaan paten ini pun diketahui publik di tahun 1997 ketika Electronic Frontier Foundation memberi penghargaan kepada Lamar atas kontribusinya di bidang teknologi. Hedi Lamar sendiri menghabiskan masa tuanya jauh dari kejayaan. Dia memilih hidup menyendiri, tersembunyi dari publik setelah 6 pernikahannya kandas dan karir aktingnya surut, dan kekayaannya pun hampir tak bersisa. Nah teman-teman, itulah sejarah singkat tentang seorang penemu cikal bakal GPS, Bluetooth, dan Wi-Fi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Pesan Kak Frans, jangan lupa tersenyum hari ini.
Jangan lupa sholat tepat waktu. Dan Kak Frans pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.